Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tinta Mahabbah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang kisah percintaan yang dirindukan surga antara Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Az-Zahra. Mempelai wanita namanya adalah Fatimah binti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau lebih dikenal dengan Fatimah Az-Zahra, yang berarti Fatimah yang selalu berseri. Ia merupakan putri bungsu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari pernikahannya dengan istri pertama, yakni Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Fatimah Az-Zahra adalah seorang putri yang sangat mirip dengan ayahnya. Bahkan Sayyidah Aisyah berkata, "Aku tidak melihat seseorang yang perkataannya dan pembicaraannya yang menyerupai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selain Fatimah." Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat menyayangi Fatimah. Jika Rasulullah berpergian, Rasulullah terlebih dahulu menemui Fatimah sebelum menemui istri-istrinya. Dan jika Fatimah datang mengunjungi Rasulullah, Rasulullah berdiri lalu menciumnya dan menyambut dengan hangat. Begitu juga sebaliknya yang diperbuat Fatimah bila Rasulullah datang mengunjunginya. Sayyidah Fatimah Az-Zahra tumbuh menjadi seorang gadis yang tidak hanya merupakan putri dari Rasulullah, namun juga mampu menjadi salah satu orang kepercayaan ayahnya. Fatimah Az-Zahra memiliki kepribadian yang sabar dan penyayang, karena ia tidak pernah melihat atau dilihat laki-laki yang bukan mahramnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering sekali menyebutkan nama Fatimah. Salah satunya adalah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Bagiku, Fatimah merupakan bidadari yang menyerupai manusia." Adapun mempelai pria namanya Ali bin Abi Thalib. Ia lahir sekitar 13 Rajab 23 Prahijrah dan wafat pada 21 Ramadan tahun 40 Hijriah. Ia adalah salah seorang pemeluk Islam pertama dan juga keluarga dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sosok Sayyidina Ali adalah laki-laki yang sebenarnya. Sifat baiknya melebihi matahari waktu duha, menyibak semua masalah. Istananya hanya gubuk tua dan pedang berkilau adalah harta kekayaannya. Sayyidina Ali sendiri merupakan sepupu dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Ali dilahirkan dari ibu yang bernama Fatimah binti Asad, di mana Asad merupakan anak dari Hashim, sehingga menjadikan Ali merupakan keturunan Hashim dari sisi bapak dan ibunya. Rasulullah sangat bahagia akan kelahiran Ali bin Abi Thalib karena beliau tidak punya anak laki-laki. Keluarga Abu Thalib memberikan kesempatan bagi Rasulullah bersama istrinya, yakni Sayyidah Khadijah, untuk mengasuh Sayyidina Ali dan menjadikannya putra angkat. Hal ini sekaligus untuk membalas jasa kepada Abu Thalib yang telah mengasuh Nabi Muhammad sejak beliau kecil hingga dewasa, sehingga dari kecil Ali sudah bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Ali senantiasa selalu menjaga pandangannya untuk tidak melihat hal-hal yang buruk, bahkan yang kurang sopan sekalipun. Bahkan pernah suatu kali saat ia melakukan pertempuran, ia melihat pakaian musuh terbuka di bagian bawah karena terkena sabetan pedangnya. Maka Sayyidina Ali enggan untuk meneruskan pertempurannya hingga musuhnya terlebih dahulu memperbaiki pakaiannya. Dalam kisah lain, dengan susah payah seorang pengemis datang memasuki Masjid Nabawi di Madinah, yakni untuk meminta sesuatu. Sayang, ia hanya melihat orang-orang melaksanakan sholat dengan khusyuk. Rasa lapar yang kuat mendorongnya untuk meminta-minta kepada orang-orang yang sedang sholat. Namun tidak satu pun menghiraukan dan tetap khusyuk dalam sholatnya. Di ambang keputusasaannya,
pengemis itu mencoba menghampiri seseorang yang khusyuk melakukan ruku. Kepadanya ia meminta belas kasihan, dan ternyata kali ini ia berhasil. Masih dalam keadaan ruku, orang itu memberikan cincin besinya kepada pengemis. Dan tak lama setelah itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memasuki Masjid Nabawi, melihat pengemis itu, lalu mendekatinya dan bertanya, "Adakah orang yang telah memberimu sedekah?" "Iya, alhamdulillah," jawab pengemis itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Siapakah dia?" "Orang yang sedang berdiri itu," kata pengemis sambil menunjuk jari tangannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya lagi, "Dalam keadaan apa ia memberimu sedekah?" "Sedang ruku," jawab si pengemis. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahu kepada si pengemis bahwa orang itu adalah Ali bin Abi Thalib. Si pengemis itu lalu mengumandangkan takbir dan membacakan ayat, "Dan barang siapa yang menjadikan Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman menjadi penolongnya, maka sesungguhnya pengikut agama Allah itulah yang menang." Quran Surat Al-Maidah ayat 56-58. Inilah kisah cinta Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Az-Zahra. Kisah cinta antara Ali dan Fatimah adalah salah satu kisah yang penuh romantika. Sayyidah Fatimah adalah teman karib Sayyidina Ali sejak kecil, putri tersayang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan Ali bin Abi Thalib adalah sepupu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mempesona, baik kesantunannya, ibadahnya, kecekatan kerjanya, parasnya maupun kecerdasannya. Sayyidina Ali bin Abi Thalib sejak Fatimah masih kanak-kanak sudah memperhatikan sifat dan tingkah lakunya, yaitu pada suatu hari ketika ayahnya, yakni Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pulang dengan luka memercik darah dan kepalanya yang dilumuri isi perut unta. Ia bersihkan dengan hati-hati, ia seka dengan penuh cinta, ia bakar perca, ia tempelkan ke luka untuk menghentikan darah ayahnya. Semuanya dilakukan dengan mata gerimis dan hati menangis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sang ayah yang terpercaya, tidak layak diperlakukan demikian oleh kaumnya. Maka gadis cilik itu, yakni Sayyidah Fatimah pun bangkit. Dengan gagah berani, ia berjalan menuju ke Ka'bah. Di sana para pemuka Quraisy yang semula saling tertawa, membanggakan tindakannya kepada sang Nabi, tiba-tiba dicekam diam. Sayyidah Fatimah menghardik mereka, dan seolah-olah waktu pun berhenti, tidak memberikan mulut-mulut jalang itu kesempatan untuk menimpali. Sayyidina Ali bin Abi Thalib tak tahu apakah rasa itu, yang selalu memperhatikan sifat dan tingkah laku Fatimah disebut cinta. Akan tetapi, ia memang tersentak ketika suatu hari mendengar kabar yang mengejutkan bahwa Sayyidah Fatimah dilamar oleh seorang laki-laki yang paling akrab dan paling dekat kedudukannya dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, lelaki yang membela Islam dengan harta dan jiwa sejak awal-awal risalah, lelaki yang iman dan akhlaknya tidak diragukan, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Allah mengujiku rupanya, begitu kata batin Ali bin Abi Thalib. Ia merasa diuji karena merasa apalah dia dibandingkan dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Kedudukan di sisi Nabi, Abu Bakar lebih utama. Mungkin justru karena Abu Bakar bukan kerabat dekat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti halnya Ali bin Abi Thalib. Namun keimanan dan pembelaannya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, Abu Bakar tidak tertandingi. Lihatlah bagaimana Abu Bakar As-Siddiq menjadi kawan perjalanan dalam berhijrah, sementara Sayyidina Ali bin Abi Thalib bertugas menggantikan Nabi untuk menanti maut di ranjangnya. Lihatlah juga bagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an berdakwah. Lihatlah
berapa banyak tokoh bangsawan dan saudagar Mekah yang masuk Islam karena sentuhan Abu Bakar, seperti Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Mus'ab bin Zubair. Sedangkan Ali bin Abi Thalib semasa kanak-kanak, beliau kurang pergaulan. Lihatlah berapa banyak budak muslim yang dibebaskan dan para fakir yang dibela oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, seperti Bilal bin Rabah, Khabbab bin Al-Arats, keluarga Yasir, dan Abdullah bin Mas'ud. Siapakah budak yang dibebaskan oleh Ali bin Abi Thalib? Dari sisi finansial, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an adalah sang saudagar. Insya Allah, beliau lebih bisa membahagiakan Fatimah. Sedangkan Ali bin Abi Thalib hanya pemuda miskin dari keluarga miskin. Inilah persaudaraan dan cinta, gumam Ali bin Abi Thalib. Aku mengutamakan Abu Bakar atas diriku. Aku mengutamakan kebahagiaan Fatimah atas cintaku. Beberapa waktu berlalu, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala menumbuhkan kembali tunas harap di hatinya yang sempat layu. Lamaran Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an ditolak, dan Ali bin Abi Thalib terus menjaga semangatnya untuk mempersiapkan diri menyambut Fatimah. Akan tetapi ujian itu rupanya belum berakhir. Setelah Abu Bakar As-Siddiq mundur, datanglah melamar Fatimah seorang laki-laki yang gagah dan perkasa. Seorang laki-laki yang sejak masuk Islamnya membuat kaum muslimin berani tegak mengangkat muka. Seorang laki-laki yang membuat setan berlari takut dan musuh-musuh Allah tertekuk lutut, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ia Al-Faruq, sang pemisah kebenaran dan kebatilan itu juga datang melamar Fatimah. Umar bin Khattab radhiyallahu an memang masuk Islam belakangan, sekitar 3 tahun setelah Ali bin Abi Thalib dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Tapi siapa yang menyaksikan ketulusannya? Siapa yang menyaksikan kecerdasannya untuk mengejar pemahaman? Siapa yang menyaksikan semua pembelaan dahsyat yang hanya Umar bin Khattab dan Hamzah radhiyallahu an yang mampu memberikannya kepada kaum muslimin? Dan lebih dari itu, Ali bin Abi Thalib mendengar sendiri betapa seringnya Nabi Muhammad SAW bersabda, "Aku datang bersama Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Aku keluar bersama Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Dan aku masuk bersama Abu Bakar dan Umar bin Khattab." Betapa tinggi kedudukannya di sisi Rasulullah SAW, di sisi ayah Fatimah. Lalu coba bandingkan bagaimana dia berhijrah dengan bagaimana Umar bin Khattab melakukannya. Ali bin Abi Thalib menyusul sang Nabi dengan sembunyi-sembunyi dalam kejaran musuh yang frustasi karena tidak menemukan Rasulullah SAW. Maka ia hanya berani berjalan di gelap malam. Selebihnya, di siang hari dia mencari bayang-bayang gundukan bukit pasir, menanti dan bersembunyi. Umar bin Khattab radhiyallahu an telah berangkat sebelumnya. Ia tawaf 7 kali, lalu naik ke atas Ka'bah. "Wahai Quraisy," katanya, "hari ini putra Al-Khattab akan berhijrah. Barang siapa yang ingin istrinya menjanda, anaknya menjadi yatim, dan ibunya berkabung tanpa henti, silahkan hadang Umar di balik bukit ini." Umar bin Khattab adalah lelaki pemberani. Sedangkan aku, Ali bin Abi Thalib, sekali lagi sadar, bila dinilai dari semua segi dalam pandangan orang banyak, ia adalah pemuda yang belum siap menikah, apalagi menikahi Fatimah binti Rasulullah SAW. Tidak, Umar bin Khattab jauh lebih layak, dan Ali bin Abi Thalib pun ridha. Cinta tak pernah meminta untuk menanti, tapi mengambil kesempatan atau mempersilahkannya, dan cinta itu membutuhkan keberanian atau pengorbanan. Maka Ali bin Abi Thalib pun bingung ketika mendengar kabar
bahwa lamaran Umar bin Khattab juga ditolak. Ingin menantu macam apa kiranya yang dikehendaki Rasulullah? Yang seperti Utsman bin Affan, yakni sang miliarder yang telah menikahi Ruqayyah binti Rasulullah, atau yang seperti Abul As bin Rabi, yakni saudagar Quraisy itu, suami Zainab binti Rasulullah. Dua menantu Rasulullah itu sungguh membuat hilang kepercayaan diri Ali bin Abi Thalib. Di antara muhajirin, hanya Abdurrahman bin Auf yang setara dengan mereka. Atau justru Nabi Muhammad SAW ingin mengambil menantu dari Ansar untuk mengeratkan kekerabatan dengan mereka. "Mengapa bukan engkau yang mencoba, wahai kawan?" kata teman-teman Ansarnya untuk membangunkan lamunannya. "Mengapa engkau tidak mencoba melamar Fatimah? Aku punya firasat, engkaulah yang ditunggu-tunggu Rasulullah." "Aku?" tanyanya tidak yakin. "Iya, engkau wahai saudaraku. Aku hanya pemuda miskin, apa yang bisa kuandalkan?" kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib. "Kami selalu di belakangmu wahai kawan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menolongmu." Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pun menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan memberanikan diri, beliau menyampaikan keinginannya untuk menikahi Fatimah. Dengan sadar, secara ekonomi, tidak ada yang menjanjikan pada dirinya. Hanya ada satu set baju besi di sana, ditambah persediaan tepung kasar untuk makanannya. Tetapi meminta waktu 2 atau 3 tahun untuk bersiap-siap, itu memalukan. Meminta Fatimah menantikannya di batas waktu hingga ia siap, itu sangat kekanakan. Usianya telah berkepala 2 sekarang. "Engkau pemuda sejati wahai Ali," begitu nuraninya mengingatkan. Pemuda yang siap bertanggung jawab atas cintanya. Pemuda yang siap memikul resiko atas pilihannya. Dan pemuda yang yakin bahwa Allah Maha Kaya. Lamarannya pun terjawab. "Ahlan wa sahlan." Kata itu meluncur tenang bersama senyuman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Ali bin Abi Thalib pun bingung. Apa maksudnya ucapan selamat datang itu? Sulit untuk bisa dikatakan sebagai isyarat penerimaan atau penolakan. Mungkin Nabi pun bingung untuk menjawab. Mungkin tidak sekarang, tapi ia siap ditolak. Itu resiko. Dan kejelasan jauh lebih ringan daripada menanggung beban tanya yang tidak kunjung terjawab. Apalagi menyimpannya dalam hati sebagai bahtera tanpa pelabuhan, itu menyakitkan. Bagaimana jawaban Nabi wahai saudaraku? Bagaimana lamaranmu? "Entahlah," jawab Sayyidina Ali. "Apa maksudmu?" tanya sahabatnya dengan penuh keheranan. "Menurut kalian, apakah ahlan wa sahlan berarti sebuah jawaban?" Mereka hanya bisa tertawa mendengar perkataan Sayyidina Ali. "Wahai temanku, Ali bin Abi Thalib, satu saja sudah cukup dan kau mendapatkan 2. Ahlan saja sudah berarti iya. Sahlan juga, dan kau mendapatkan ahlan wa sahlan wahai temanku. Dua-duanya berarti iya." Dan Ali bin Abi Thalib pun menikahi Fatimah dengan menggadaikan baju besinya. Dengan rumah yang semula ingin disumbangkan kepada kawan-kawannya. Akan tetapi Nabi Muhammad SAW berkeras agar ia membayar cicilannya. Inilah jalan cinta para pejuang. Jalan yang mempertemukan cinta dan semua perasaan dengan tanggung jawab. Dan di sini cinta tidak pernah meminta untuk menanti. Seperti halnya Ali bin Abi Thalib. Ia mempersilahkan atau mengambil kesempatan. Yang pertama adalah pengorbanan, dan yang kedua adalah keberanian. Ternyata tak kurang juga yang dilakukan oleh putri sang Nabi, yakni Fatimah Az-Zahra. Dalam suatu riwayat, dikisahkan bahwa suatu hari setelah mereka menikah, Fatimah berkata kepada Ali, "Maafkan aku, karena sebelum menikah denganmu, aku pernah 1 kali jatuh cinta pada seorang pemuda." Ali bin Abi Thalib terkejut
dan berkata, "Kalau begitu, mengapa engkau menikah denganku, dan siapakah pemuda itu?" Sambil tersenyum, Fatimah berkata, "Iya, karena pemuda itu adalah dirimu." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya aku telah menikahkannya dengan mas kawin 400 dirham, dan Ali ridha menerima mahar tersebut." Selanjutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan keduanya, "Semoga Allah mengumpulkan kesempurnaan kalian berdua, membahagiakan kesungguhan kalian berdua, memberkahi kalian berdua, dan mengeluarkan kalian dari dua kebajikan yang banyak." Kitab Ar-Riyad An-Nazar. Wallahu a'lam bissawab. Semoga kisah ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.